Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam bahagia. Sekarang kita lanjutkan persamaan kuadrat. Jadi salah satu bagian dari persamaan kuadrat kita di sini adalah lingkaran dan elips. Kenapa kita masukkan lingkaran dan elips ke persamaan kuadrat? Sebab persamaan kita pangkat tertingginya adalah pangkat 2, sehingga kita golongkan ke dalam sini. Kita lihat. Eh, ini supaya kelihatan, kita pakai ini. Ya, bentuk standar di persamaan lingkaran itu adalah X min X0 kuadrat, Y min Y0 kuadrat sama dengan R kuadrat, di mana X0 dan Y0 adalah titik pusat lingkaran, dan R itu adalah jari-jarinya. Ingat, R bukan R kuadrat, tapi R itu adalah jari-jarinya. Kemudian bentuk umumnya seperti ini, AX kuadrat tambah B kuadrat tambah CX tambah D tambah S sama dengan 0. Ini bentuk panjangnya ya. Kemudian bentuk transformasinya kita tulis seperti ini. X min X0 per R kuadrat tambah Y min Y0 per R kuadrat sama dengan 1. Sebenarnya ini berasal dari sini. Jadi kalau seluruh ruas ini saya bagi dengan R kuadrat, itu menjadi X min X0 kuadrat per R kuadrat, Y min Y0 kuadrat per R kuadrat sama dengan 1. Kemudian yang per R kuadrat tadi itu kita masukkan dalam akar sehingga dia menjadi bentuk seperti ini. Jadi masukkan ke dalam bentuk kuadrat. Kita lihat contoh satu. Ini. Buat grafik persamaan lingkaran ini, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X dan seterusnya. Nah, berarti untuk mendapatkan grafiknya atau membuat grafiknya, kita harus bawa ke bentuk ini, bentuk standar, supaya kita ketahui di mana titik pusat lingkarannya dan berapa jari-jarinya. Caranya adalah kumpulkan semua X dengan X, ini, Y dengan Y, semua kita kumpulkan, kemudian yang konstanta ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Kemudian bagian X kita lengkapkan kuadrat sempurna. Ingat, kuadrat sempurna caranya adalah X tambah, atau tergantung di sini, X, kemudian kalau tambah-tambah, kalau minus-minus di sini, separuh dari sini. Berarti X plus 3 dalam kurung baru kuadrat. Kalau di sini, Y plus 2 dalam kurung kuadrat. Oke, kemudian kelebihannya kita kurangi. Jadi saya ulangi, ini separuh dari sini, X plus 3 kuadrat. Ada kelebihan 3 kuadrat, maka kita harus kurangi dengan 3 kuadrat, yaitu 9. Demikian pula Y tambah 2 kuadrat. Kita harus kurangi dengan 2 kuadrat. Kenapa kita harus kurangi? Karena kalau kita tidak kurangi dengan 4 atau 2 kuadrat, maka ini kalau diuraikan ini kan menjadi Y kuadrat tambah 4Y tambah 4. Sehingga kan tidak sesuai dengan yang ininya. Demikian pula ini, kalau kita tidak kurangi dengan 9, kalau ini kita uraikan, itu kan menjadi X kuadrat tambah 6X tambah 9. Sehingga kelebihannya 9 itu kita kurangi, kelebihannya 4 di sini kita kurangi. Kemudian 9 tambah 4, 13. Karena di sini minus di kiri, kita pindahkan ke kanan menjadi plus. Kemudian 13 tambah 3 tadi menjadi 16. Jadi kalau kita tuliskan seperti ini. Nah, kemudian 16 ini tak lain adalah 4 kuadrat. Dengan demikian, ini sudah jelas bahwa ini adalah lingkaran dengan titik pusat 3,2 dengan jari-jari 4. Jadi bukan jari-jarinya 16 ya, jari-jarinya 4. Kalau menggambarnya, tinggal gambarkan titik koordinatnya di mana, yaitu 3 dan 2, maksudnya X-nya 3, Y-nya 2, lalu kita tarik jari-jari 4, lalu kita buatlah lingkarannya, kalau misalnya menggunakan jangka. Ini dia. Ini, jadi, sorry, ini min 3, min 2 ya, maaf sekali. Min 3, min 2, karena rumusnya adalah X min X0, sementara di sini plus, seperti min 3, min 2. Nah, dah, berarti ini jari-jarinya di sini adalah panjangnya 4 ke sini, ya. Baik, sekarang kita lihat contoh yang lain. Contoh 2, ya. Buat grafik persamaan lingkaran 5X kuadrat tambah 5Y kuadrat min 5X tambah 10Y min 1 sama dengan 0. Sama dengan sebelumnya, ya. Kita harus kumpulkan X dengan X, Y dengan Y. Tapi, untuk lingkaran ini kita usahakan bahwa koefisien di depan X ini atau Y-nya ini sama dengan 1. Jadi, tapi tidak harus ya. Sebenarnya di sini tidak harus. Tapi karena di sini kita bisa semua bagi dengan 5 biar lebih mudah. Udah, kita
bagi 5 aja semua. Ini kita bagi 5 jadi X kuadrat, bagi 5 Y kuadrat, bagi 5 min 3X, bagi 5 dapat 2Y. Cuman ini menjadi min 1/5. Kemudian ininya kita pindah ke sebelah kanan. Jadi kalau kita lihat hasilnya seperti ini ya. Oke. Kemudian kita faktorkan. Berarti di sini nanti X min, ingat selalu 1/2. Berarti min 3/2. Dan kelebihannya itu adalah berarti harus dikurangi dengan 3/2 kuadrat atau 9/4. Ya. Kemudian di sini ini selalu setengahnya. Berarti Y plus 1 kuadrat, kelebihan 1 kuadrat. Jadi kurang 1. Sama dengan 1/5. Kemudian kita selesaikan ini min 9/4, min 1, kena pindah ke sebelah kanan. Kemudian secara matematis, lalu kita selesaikan, maka ini tinggal 69/20. Nah, ingat, persamaan dasar kita kan sebelah kanannya harus R kuadrat. Bagaimana supaya R kuadrat di sini? Padahal kan kita tidak bisa akar bulatnya 69 kan kita tidak tahu. Bulatnya akar 20 kan tidak tahu. Jadi langsung caranya kita akarkan lalu kita kuadratkan. Nah, bentuknya seperti ini. Dengan demikian, jari-jarinya itu adalah akar 69/20. Ya. Nah, berarti kita lihat koordinat titik pusatnya berapa? Yaitu 3,2 atau 1,5, kemudian koma min 1. Jadi kita gambarkan titik pusatnya, kemudian jari-jarinya ini akar 69/20 tentu saja kita bisa hitung menggunakan kalkulator. Jadi jarak dari sini nih ya, ini jari-jarinya. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Eh, persamaan elips. Jadi kalau tadi titik pusatnya X0, Y0, sekarang elips kita sebutnya P dan Q untuk membedakan aja ya. Kemudian panjang sumbu mayor ya 2A, sumbu minor 2B. Jadi A itu adalah kalau saya menyebutkannya sebagai jari-jari terbesar dan B itu adalah jari-jari terkecil. Nanti kita lihat apa maksudnya. Kemudian, ini maksudnya sumbu mayor horizontal itu perhatikan. Jadi, kita lihat aja nanti hasilnya begini. Kalau kita sudah masukkan ke bentuk dasar seperti ini. Kalau ingat, A selalu lebih besar B. Kalau A-nya itu terletak di bawah persamaan ini, ada X-nya, berarti sumbu mayornya dalam arah X atau horizontal. Kalau ternyata yang lebih besar itu di sini, berarti sumbu mayornya dalam arah Y atau arah vertikal. Nanti aja kita lihat contohnya ya. Nah, ini dia. Ini yang saya sebut tadi dengan ini jari-jari terbesar atau sumbu mayornya, kemudian sumbu minornya atau jari-jari terkecilnya ini. Ini yang kita sebut dengan vertex yang jarak dari pusat ke jari-jari terbesar ini. Kemudian A, ini tadi sumbu mayor atau jari-jari terbesar, B sumbu minor atau jari-jari terkecil. Kemudian titik fokus di sini ya. Di mana hubungan antara A, B, dan C adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Ingat, A selalu lebih besar dari B. Oke, kita lihat contohnya. Buat persamaan atau buat grafik persamaan elips ini. Ya. Jadi mirip dengan persamaan kuadrat. Kita ini uraikan. Jadi ini kita kumpulkan, pindahkan ke sebelah kanan. Seperti ini. Kemudian ini kita lengkapkan kuadratnya, berarti X min 2 kuadrat kurang 4. Ini. Kemudian ini, ingat 9. Jadi ini yang kita faktorkan, berarti 9 ini harus di luar dan ini masuk ke dalam semua, dalam 9 itu. Jadi ini Y plus 1 kuadrat kurang 1 sama dengan minus 4. Ketika ini kita buka kurungnya, ya, terutama bagian ini, harus hati-hati. Ini berarti min 4. 9 tetap di sini, Y plus 1 kuadrat. Kemudian ini min 1. Jadi kita kalikan ke dalam, 9 min 1 min 9. Ya, ini bagian yang sangat harus hati-hati. Kemudian sampai dengan min 4. Min 4 ini saling meniadakan. Ini min 9 kita pindahkan ke kanan menjadi 9. Jadi persamaannya sekarang menjadi seperti ini. Nah, kita ingin bentuk standarnya tadi, ya, yaitu X min P kuadrat ini. Nih, seperti ini baru. Berarti kita semua bagi 9.
Ini 9 kan 3 kuadrat, kita bagi 9. 3 kuadrat, ini kita bagi 9, jadi tinggal 1 atau 1 kuadrat. Sama dengan ini kita tadi sudah bagi 9, tinggal 1. Berarti di sini titik pusatnya berapa? Titik pusatnya 2, min 1. Ya, sumbu mayornya ada di X, seperti dia dalam arah horizontal. Sumbu mayornya 3, sumbu minornya 1. Nah, dengan demikian, sudah kita bisa gambar grafiknya. Karena titik pusatnya 2, min 1, dengan sumbu mayornya 3, sumbu minornya 1, maka kita dapatkan grafiknya seperti ini. Ya, ini min 2, min 1, kemudian ini panjangnya 3, kemudian ini panjangnya 1. Ya, baik. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Sama dengan tadi ya, kita kumpulkan dulu yang X dengan X, kemudian Y dengan Y. Jadi yang pertama ini 4X kuadrat, nih seperti ini. Jadi 4 dalam kurung X kuadrat, kemudian tadi min 16, tapi karena 4-nya sudah saya taruh di luar, tinggal 4X. Kemudian tambah Y kuadrat tambah 6Y, sama dengan ini pindahkan ke sebelah kanan menjadi minus 21. Sebelah kanan yang dimaksud adalah setiap perpindahan tanda, apakah tanda sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, dan seterusnya. Kalau di sini positif, melewati tanda, maka dia akan berubah. Di sini positif menjadi negatif. Kalau tadi negatif, harus menjadi positif. Ya, oke. Kita lanjutkan yang ini. 4, jangan lupa dalam kurung, kemudian kita uraikan ini. Jadi 4, X min 2. Ingat, karena separuh, selalu separuh, min 2 kuadrat. Dan kelebihannya adalah selalu yang di sini. Mau plus, mau minus, di sini selalu kita kurangi dengan 2 kuadrat. Atau ya apapun yang di sini kita kuadratkan. Kemudian bagian yang ini, ya berarti Y plus 3 kuadrat. Selalu dikurangi dengan ini kuadrat. Oke, sama dengan min 21. Kemudian ini kita buka kurungnya, kita kalikan ke dalam, berarti 4X min 2 kuadrat. Kurang 16, karena ini kita kalikan ke dalam, tambah ini. Kemudian min 16, min 9 itu min 25. Min 25 pindahkan ke sebelah kanan, menjadi plus 25, 25, min 21 tinggal 4. Jadi kita dapatkan seperti ini. Lalu semua ruas saya bagi dengan 4 atau 2 kuadrat. Ini menjadi 1, ini menjadi 2 kuadrat, di bawahnya ini menjadi 1. Dapatkan seperti ini. Nah, kita lihat bahwa nilai terbesarnya di sini ada di bawah sumbu Y. Di bawah persamaan Y ini, berarti kita bisa pastikan bahwa elips ini sumbu mayornya dalam arah vertikal. Titik pusatnya di 2, min 3, sumbu mayornya 2, sumbu minornya 1. Sehingga kita lihat gambarnya seperti ini. Ya, sumbu mayornya dalam arah Y atau vertikal. Panjang sumbu mayornya ke sini 2, sumbu minornya panjang ke sini 1. Titik ininya adalah 2, min 3. Ya, baik. Kita lanjutkan. Cari persamaan ya grafik berikut ini. Wah, ini grafiknya diketahui, ini dia, dicari persamaannya. Kita lihat di sini, ini yang jelasnya pasti sumbu mayornya dalam arah horizontal. Artinya nilai A-nya nanti itu di bawah persamaan X-nya. Ya. Jadi kalau kita lihat persamaannya seperti ini ya. Nih, pasti begini. Seandainya ini sumbu mayornya dalam arah vertikal, maka A-nya di sebelah sini, B-nya di sebelah sini. Nah, ingat, P, Q itu titik pusatnya. Berarti kita lihat di sini titik pusatnya kan 5,3. Otomatis P-nya itu 5, Q-nya itu adalah 3. A panjang sumbu mayor, yaitu panjang dari sini ke sini. Kan tinggal kita hitung aja. Ini X-nya 5, ini X-nya 15. Berarti 15 dengan 5 diselisihkan berarti 10. Maka di sini A-nya 10, nanti berarti 10 kuadrat. B-nya berapa? Ini kan dalam arah Y. Ini 9, ini 3. 9 dengan 3 selisihnya 6. Berarti di sini 6 kuadrat. Jadi kalau kita lihat di sini, P-nya sekali lagi 5, Q-nya sama dengan 3, A itu 10, B-nya sama dengan 6. 9 kurang 3 tadi 6 ya. Maka persamaannya kita masukkan sini, berarti X min 3 per 10 kuadrat tambah Y min 3
per 6 kuadrat sama dengan 1. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Nih, dari tadi kita lihat bentuk dasar AX kuadrat tambah B tambah CXD tambah E sama dengan 0, kan dipakai oleh elips, juga dipakai oleh lingkaran. Terus bagaimana membedakannya? Ya, cukup hanya melihat koefisien di depan X kuadrat dan Y kuadrat. Apabila A sama dengan B, berarti itu adalah lingkaran. Jika tidak, maka dia adalah elips. Jadi, jika A sama dengan B, maka dia lingkaran, selain itu dia adalah elips. Contoh, nah, sekarang ini persamaannya seperti ini. Apakah lingkaran atau elips? Lihat aja koefisien X kuadratnya. Oh, 4. Koefisien Y kuadratnya, oh 4. Berarti A sama dengan B, lingkaran. Yang lain, 3x kuadrat min 6x tambah 4y kuadrat dan seterusnya. Lihat aja di depan x kuadrat 3, y kuadrat 4. A tidak sama dengan B, berarti ini adalah elips. X kuadrat tambah Y kuadrat 10x min 6y dan seterusnya. Tentu saja ini lingkaran, karena ini 1, 1, sama. Ini 1, ini 9, ini elips. Ya, jadi sesederhana itu. Oke, saya kira pertemuan kita cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.